Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Pada pekan ini kita berjumpa lagi ya. Pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran muatan matematika. Nah, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Senantiasa Allah memudahkan kita untuk memahami pembelajaran di hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari bersama, yaitu 1. Ananda harus bisa memecahkan masalah atau menyelesaikan soal cerita mengenai satuan jarak dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dapat menghitung satuan berat yang berkaitan dengan kilogram dan gram. Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa kembali berjumpa dengan Ananda semua yang melaksanakan daring di rumah. Nah, anak-anak, pada tema 3, subtema 2, kita kali ini pada muatan matematika mempelajari tentang, bila kemarin berkaitan dengan satuan panjang, sekarang kita akan berlatih menghitung mengenai satuan jarak. Nah, satuan jarak kita juga bisa menggunakan media, yaitu seperti tangga satuan panjang. Nah, tapi dalam satuan jarak juga kita masih tetap menggunakan satuan panjang, hanya saja yang ditentukan dalam satuan jarak yaitu berkaitan dengan km. Km itu adalah singkatan ya, berarti nama km itu betul kilometer dan juga meter. Nah, ada kilometer dan juga meter. Nah, kita langsung pada latihan dulu ya. Sebelum kita masuk latihan pada halaman 28, coba perhatikan dulu soal dasar berikut ini. Di sini ada soal ya, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang ada pada latihan berikut. 1 kilometer sama dengan titik-titik M. Berarti 1 kilometer itu berapa meter ya? Nah, kita bisa kembali lihat pada satuan tangga berikut ini. Berarti kalau kilometer ke meter, turun atau naik? Ya, turun. Kita hitung turunnya berapa? 1, 2, 3. Turunnya 3, ingat setiap turun berarti dikali 10. Kalau dikali 10-nya ada 3 kali, nah berarti nanti dikalinya berarti nilainya ratusan apa ribuan ya? Betul, ribuan. Kita bisa langsung menuliskan cara penyelesaiannya, berarti 1 kilometer itu sama dengan 1 dikali, tadi turunnya 3 kali ya, maksudnya 3 kali berarti 10 kali 10 dikali 10. Hasilnya adalah, nah nolnya ada 3, 1000. Berarti kita tinggal mengalihkan bilangan yang pertama saja, 1 kali 1. 1, nolnya ada berapa? 3. Tuh, 2, 3. Tinggal menuliskan satuannya. Berarti 1 kilometer ketika dirubah ke meter hasilnya adalah 1000. Kita tuliskan baru di atas 1000 meter. Kalau yang di bawah berarti kalau kita sudah tahu kilometer ke meter itu dikali 1000, berarti ini juga tinggal langsung dituliskan ya. 2 kilometer ke meter adalah 2. Tinggal dikali berapa? Betul, tetap 1000. Hasilnya adalah hebat. 2000 meter. Kita tuliskan ya. Hasilnya di atas 2000 meter. Nah, jika sudah paham, kita akan lanjut. Anak-anak boleh buka buku paket halaman 28. Nah, pada buku paket Ananda ada
soal latihan halaman 28, kita akan mencoba mengerjakan nomor 1 ya. Sebagai contoh, Ananda boleh perhatikan contoh untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, soal nomor 1 yaitu 2 km 250 meter. Berapa hasilnya? Nah, jika dirubah dalam satuan meter. Kalau tadi yang sudah kita hitung ini satuannya hanya 1 ya, dirubah dari kilometer ke meter. Jika ini ada 2 satuan jarak kilometer dengan meter, maka kita harus menghitung keduanya sehingga menjadi meter. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kita akan menjumlahkannya. Tetapi sebelum kita menjumlahkannya, anak-anak harus ingat bahwa syarat untuk menjumlahkan kedua satuan jarak ini, dua-duanya harus dalam satuan yang sama. Berarti semuanya harus menjadi satuannya kita rubah dulu menjadi satuan meter. Nah, sedangkan di sini ada satuan yang berbeda yaitu 2 km. Berarti harus kita rubah dulu ya. Karena kita tadi sudah tahu ya, dari 2 km ke meter itu hasilnya adalah 2000 karena sudah dikali 1000. Jadi anak-anak bisa langsung menuliskannya di sini ya. Berarti 2 km ke meter itu berapa? Betul, adalah 2000 meter ditambah kalau 250 meter ke meter karena satuannya sudah sama berarti kita langsung menuliskannya ya, yaitu dengan bilangan yang sama 250 meter. Kalau sudah sama berarti kita tinggal menjumlahkannya. 2000 ditambah 250. Hebat, hasilnya adalah 2250. Nah, tinggal menuliskannya. Hasil dari penjumlahannya 2250, satuannya sudah sama ya, yaitu meter. Kalau sudah menemukan hasilnya, Ananda boleh menuliskannya di atas. 2250 meter. Nomor 2, 3, 4. Nomor 2 dengan 3 boleh Ananda kerjakan secara mandiri ya di halaman 28. Selanjutnya, pada nomor 5, bagian yang A di sana sudah diketahui 15 km 62 meter. Berarti kita akan menghitung satuan jarak ini sama ya, tetap pada satuan meter. Berarti bagaimana cara merubahnya? 15 km kita tuliskan lagi ya, ditambah 62 meter. Kita akan merubahnya pada meter. Berapa 15 km ke meter? Ingat, tadi dikali 1000. Berarti 15 dikali 1000? Iya, adalah 15.000 meter ditambah, kalau ini karena satuannya sudah sama, ya, dengan meter kita tuliskan kembali 62 meter. Kalau sudah sama satuannya kita tinggal jumlahkan 15.000 ditambah 62 meter. Hasilnya adalah 15.062 meter. Bagaimana cara menyatukan atau menjumlahkannya? Berarti hasilnya adalah 15 karena nolnya ada 3. Kita tuliskan nolnya 1 bilangan berikutnya yaitu 62. Jadi hasilnya adalah 15.062 meter. Ini nomor 5. Jadi tugasnya Ananda boleh kerjakan nomor 2, 3, dan 4 pada bagian A ya. Sebelum Ananda lanjut untuk mengerjakan latihan nomor 6, coba perhatikan dulu ya. Soal berikut ini, di sini ada, ini kebalikannya. Kalau tadi sudah ditentukannya kilometernya, kita menentukan kilometernya. Sekarang meternya sudah diketahui, kita akan menentukan kilometer. Berarti kalau ada di sini ada soal 3000 meter sama dengan berapa kilometer? Kita lihat pada satuan tangganya ya. Berarti kalau dari meter ke meter,
Nah, kebalikannya yaitu naik tangga berapa kali? 1, 2, 3. Ingat, kalau naik yaitu dibagi. Dibagi berarti kalau 3 tangga, nolnya ada 3. Nilainya adalah, betul, nilainya adalah ribuan. Berarti 3.000 dibagi 1.000. Nah, Ustazah menuliskannya dibaginya ke bawah ya, agar mudah nanti kita membaginya. Nah, sekarang karena nolnya sudah sama, 3.000 bagi 1.000. Nolnya sama nih, ada 3. Kita cukup untuk coret ketiga nolnya yang atas dan bawah. Berarti tersisa ada bilangan 3 dengan 1. 3 bagi 1, ya hasilnya adalah 3. Jadi 3.000 meter jika dirubah ke kilometer hasilnya adalah 3. Sekarang kita lanjut pada latihan soal nomor 6. Nah, nomor 6 Ananda boleh lihat cara penyelesaian contoh berikut ya. Di sini ada bilangan yang sama seperti di buku paket Ananda, adalah nilai bilangannya 3.676 meter. Kini kita akan menentukan pada satuan jaraknya yang berbeda, yaitu pada kilometer dan juga meter. Caranya mudah ya, kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Berarti kita harus memisahkan dulu. Jika ada 2 satuan jarak yang akan kita tentukan, kita harus memisahkan antara ribuan, nilai ribuan dan juga ya nilai ratusan. Berarti 3.676. Berapa nilai ribuannya? Betul, adalah 3.000 meter. Ini satuannya meter ya. Ditambah berapa nilai ratusan yang ini? Betul, 676 dengan satuan yang sama kita tulis meter. Baik, sekarang yang akan kita ketahui yaitu kilometer dan meter. Kita tulis dulu. Kilometer ditambah meter lagi. Berarti 3.000 meter kita rubah ke meter. Tadi sudah kita hitung bersama ya. Jika meter ke kilometer dibagi 1.000. Nih, tadi kita sudah hitung bersama ya. Berarti dari 3.000 meter ke kilometer hasilnya jadi 3 karena tadi sudah dibagi 1.000. Kita bisa langsung menuliskannya di sini ya. Berarti menjadi 3 kilometer. 676 meter karena satuannya sudah sama, kita tinggal tuliskan ulang. 676. Nah, ini penyelesaiannya sudah selesai. Karena yang harus dicari adalah dalam satuan kilometer dan meter. Kita tinggal tuliskan ke atas. Berarti di sini 3 meter, di sini 676. Sama ya dengan yang di bawah. Untuk selanjutnya nomor 10. Berarti silakan Anda kerjakan nomor 7, 8 boleh dikerjakan secara mandiri. Sekarang nomor 10. Sama caranya seperti yang tadi, di sini kita baca bilangannya 20.005. Berarti kita akan rubah ke kilometer dan meter. Sama ya, memisahkan dulu ribuannya, yaitu 20.000 meter ditambah 5 meter. Begini cara menulisnya. Sekarang kita akan rubah ke kilometer ditambah tetap meter. 2.000 meter ke kilometer, ingat, adalah dibagi 1.000. Kalau bagi 1.000, nolnya ada 3. Kita cukup mencoret nolnya 3. Berarti tersisa adalah 20. Karena yang kedua satuannya sudah sama, kita tinggal tuliskan kembali 5. Jadi hasilnya 20 km ditambah 5 meter. Tinggal kita tulis di atasnya ya. Nah, baik. Silahkan nomor 7, 8, dan 9 Ananda kerjakan secara mandiri. Bila ada yang belum dipahami kembali, boleh ditanyakan sama Ustazah ya.
Anandaku, bila sudah selesai mengerjakan latihan pada halaman 28, kita akan lanjut pada halaman 35. Masih berkaitan dengan satuan jarak, tapi kali ini kita akan menghitungnya dalam bentuk soal cerita. Nah, seperti soal berikut ini ya. Nomor 1 kita jawab bersama-sama sebelum nanti Ananda mengerjakan sendiri pada nomor 2 ya. Ibu akan membeli bahan-bahan untuk membuat kue di sebuah toko kelontong yang jaraknya yaitu 1 km 500 meter. Nah, Ustazah lingkari ya. Anak-anak boleh lingkari di halaman 35 di soalnya. Pertanyaannya, berapa meter jarak toko tersebut? Berarti kita harus merubah ya. Nah, satuan jarak yang sudah diketahui yaitu 1 km 500 meter. Kita akan merubahnya dalam bentuk meter. Nah, caranya Ananda bisa menuliskan terlebih dahulu yang sudah diketahuinya, yaitu jaraknya 1 km 500 meter. Berarti kita akan merubahnya kemana? Betul, sesuai yang ditanyakan, yaitu ke meter. Sekarang caranya seperti tadi ya. Anak-anak menuliskan dulu. Dan kita akan menambahkannya. Berarti kita harus rubah dari kilometer ke meter. 1 kilometer ke meter berapa? Turunnya 3 tangga, berarti dikali 1000, 1 dikali 1000. Iya, hasilnya adalah 1000. Ditambah 1000 meter ya satuannya. Kalau ini karena satuannya sudah sama meter, berarti kita tinggal langsung menuliskannya, yaitu tetap 500 meter. Berapa hasilnya? 1000 tambah 500 meter. Betul, hasilnya adalah 1500 meter. Begini hasilnya. Kalau sudah ditentukan hasilnya 1500 meter, berarti karena ini soal cerita, ingat harus diberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah jadi jarak toko tersebut dari rumah adalah 1500 meter. Nah, kesimpulannya bisa Ananda tulis ya. Boleh nomor 1 Ananda tulis ya di buku tugasnya masing-masing. Kita akan lanjutkan nomor 2-nya, silakan Ananda kerjakan sendiri seperti cara yang tadi sudah kita selesaikan bersama. Nah, baik. Tadi nomor 2 sudah Ananda kerjakan secara mandiri ya. Sekarang kita lihat dulu nomor 4 sebelum nanti Ananda mengerjakan nomor 3 ya. Nomor 3 nanti dikerjakan sendiri. Caranya sama seperti latihan soal cerita nomor 4 yang akan kita bahas dulu bersama ya. Di nomor 4, coba lihat dulu. Kita baca ya. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian berapa? 10.820 meter di atas permukaan laut. Berapa kilometer lebih? Berapa meter ketinggian pesawat tersebut? Nah, di sini sudah Ustazah bulatkan ya, bilang yaitu yang sudah diketahui adalah 10.820 meter. Nah, berarti anak-anak boleh langsung menuliskannya di sini. Di buku tugasnya 10.820 meter. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa kilometer lebih, berapa meter. Berarti kita akan merubah satuan meter yang sudah diketahui kemana? Ke kilometer dan meter. Kita akan rubah. Berarti di sini ada 2 yang harus kita cari dalam bentuk kilometer dan meternya. Caranya seperti tadi ya, yaitu kita akan memisahkan bilangan dulu bilangan yang sudah diketahuinya. Ada nilai ribuan dan nilai ratusan. Berapa nilai ribuannya? Hebat. 10.000 meter ditambah sisanya ratusannya adalah betul 820 meter. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya yang ini ya. Sekarang berarti kita akan rubah ke kilometer. 10.000 ke kilometer berapa?
tinggal dibagi 1000 ya, karena tadi 3 tangga. Bagi 1000 kita coret nolnya 3. Sisanya yaitu 10 kilometer. Karena ini meternya satuannya sudah sama, tinggal ditulis ulang 820. Berarti ini hasilnya. Kalau sudah selesai menyelesaikan soal cerita, kita tuliskan betul. Kesimpulannya. Jadi ketinggian pesawat tersebut adalah 10 km ditambah 820 meter atau silakan di halaman 35 Ananda kerjakan nomor 2 dan juga 3 seperti tadi ya yang sudah dicontohkan cara penyelesaiannya. Berikut ada gambar tangga satuan berat. Nah, tangga satuan berat ini satuannya berbeda dengan satuan panjang maupun juga jarak, tetapi cara menghitungnya sama ya. Bila turun dikali, bila naik dibagi. Mengukur dengan berat itu ada satuan yang berbeda, yaitu kita akan menemukan pada mengukur berat benda, yaitu satuannya adalah kilogram dan gram. Ini adalah salah satunya. Nah, misalnya Ananda lihat di halaman 43 buku paket anak-anak masing-masing ya. Di sini ada berat telur. Berat telur ini ketika ditimbang, yaitu di sini ada anak timbangannya. Nah, anak timbangannya di sini menggunakan ada yang beratnya 2 kilo, menunjukkan 1 kilo, dan 2 kilo. Jadi, cara menyelesaikannya adalah berat telur ini ketika dibantu dengan mengukur dengan anak timbangan, ada yang anak timbangannya 2 kilo, 1 kilo, dan 2 kilo. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 2 tambah 1, 3. Hebat. 3 tambah 2 adalah 5. Berarti berat banyaknya telur yang dihitung ini yaitu 5 kilo. Anak-anak boleh menuliskannya di bawah 5 kilo. Sekarang, karena di sini ada gram, di sini anak timbangannya tidak ada yang menentukan gram ya. Berarti kita harus memindahkan. Nah, mengukur satuan berat ini dari kilo merubahnya menjadi gram. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui dengan satuan tangga, satuan beratnya. Kalau dari kilogram ke gram itu naiknya turunnya sebanyak 3 tangga. Berarti kalau turunnya 3 tangga, tadi masih ingat ya caranya sama dengan satuan panjang ataupun satuan jarak, yaitu dikali 1000. Ingat, 1 kilo ke gram itu turunnya 3 tangga, berarti 1 dikali 1000, hasilnya adalah 1000 gram. Anak-anak di sini tinggal dikasihkan sama dengan ya, karena di buku tidak ada sama dengan 5 kilogram, jika dirubah ke gram berarti tinggal dikali 1000, hasilnya adalah 5000 gram. Hebat. Nah, 5 dikali 1000 tinggal dipindahkan dari kilo ke gram. Selanjutnya nomor 4. Di sini ada berat wortel. Nah, anak timbangannya ada yang kilo dan juga ada yang gram. Jika yang kilo di sini anak-anak lihat 1 kilo ya. Bisa langsung ditulis berarti yang satuannya sama, yaitu 1 kilo. Nah, yang gramnya, yang kecilnya 250 dan yang sedangnya 500. Bisa kita langsung tambahkan. 250 ditambah 500 berarti 750 gram. Karena ini satuannya sama dengan gram, tinggal kita tuliskan 750 gram. Sudah paham ya? Nah, untuk halaman 43, nomor 1, 2, 3 silakan Ananda kerjakan secara mandiri ya. Bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Ustazah. Berikut latihan matematika yang dapat Ananda kerjakan ya. Sebagian soal sudah ada dalam video, tinggal ditulis ulang dalam buku tugasnya masing-masing. Terima kasih, semangatnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.